Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai 10. Buat yang belum nonton video tentang PPTKAD dari MKKS SMP Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru saja kalian kerjakan, bisa lihat di playlist sudah saya sematkan. Kemarin kita sudah membahas sampai nomor 5, sekarang kita bahas soal nomor 6. Dahsyatnya smash dalam pertandingan voli. Nah, ini teman-teman yang sudah sering TO bisa menebak ya, soalnya pasti tentang otot bicep dan tricep. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung otot bicep itu yang bagaimana, otot bicep itu keadaan di bagian lengan atas sebelah luar saya menyebutnya ya. Bicep yang berkontraksi sebelah mana? Yang berkontraksi saat ini. Ini membentuk huruf B, kita anggapnya seperti itu. Jadi ketika lengan kita menekuk, kita anggap dia membentuk huruf B ototnya. Berarti itu yang berkontraksi. Jadi yang berkontraksi adalah bicep saat lengannya dia menekuk atau pada posisi Q. Saya tuliskan. Bicep kontraksi. Pada saat melakukan gerakan dari P ke Q, otot yang bekerja pada tangan kanan. Yang ditanyakan, nah ini soalnya sebenarnya agak rancu ya. P ke Q itu menuju memukul, sedangkan di sini katanya memukul bola, saat memukul bola. Jadi kita fokuskan dari P ke Q. Pada saat Q berarti otot bicep kontraksi dan otot tricep relaksasi. Jawabannya yang D. Kalau tangannya dalam posisi lurus, jadi yang berkontraksi nanti adalah otot tricepnya. Lanjut soal nomor 7, di sini ada pencernaan karbohidrat. Sekedar informasi buat teman-teman, besok TKAD khususnya yang IPA itu sudah tidak menjelaskan konsep lagi ya. Jadi teman-teman harus hafal konsepnya dan hafal rumusnya. Untuk konsep ini teman-teman harus sudah hafal enzim yang ada di pencernaan. Yang pertama ada di mulut. Mulut itu ada petialin, fungsinya mengubah atau memecah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian enzim selanjutnya ada di lambung, ada HCl, asam lambung, pepsin dan renin. Kemudian fungsi HCl mengasamkan makanan, membunuh kuman, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, yang lainnya kemudian ada di usus halus, amilase, tripsin, lipase. Teman-teman wajib hafal. Hafalkan dari sekarang, jangan sampai kamu nyesel nanti. Berdasarkan infografis, jika Anita makan sepotong roti, roti itu berarti dia mengandung karbohidrat. Mana pencernaan karbohidrat yang benar? Misal yang A, dicerna secara mekanik di dalam mulut dengan gigi benar, dan secara kimiawi di lambung dengan enzim lipase. Enzim lipase itu tidak di lambung tapi ada di usus halus. Dan lipase bukan fungsi untuk mengolah karbohidrat. Lipase fungsinya untuk memecah lemak. Sama-sama ada huruf L-nya menghafalkannya. Lemak menjadi asam lemak dan gliserol gitu ya. Yang B, mekanik dalam mulut benar, kimiawi di usus 12 jari dengan enzim pepsin. Pepsin tidak di usus 12 jari, pepsin ada di lambung. Fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Saya tulis ya, mengubah protein menjadi pepton. Cara menghafalnya hurufnya PPP. Yang C, kimiawi dengan bantuan enzim dalam air liur dan usus 12 jari dengan enzim yang dihasilkan pankreas. Nah, di sini sepertinya jawabannya benar. Kita lihat dulu yang D. Kimiawi di lambung. Nah, ini jelas salah. Dengan bantuan enzim dari pankreas dan di usus halus dengan bantuan enzim amilase.
karbohidrat dicernanya di usus halus atau usus 12 jari dengan enzim amilase. Amilase yang menghasilkan itu pankreas ya teman-teman, bukan usus 12 jari. Jadi amilase, kemudian ada tripsin, kemudian ada lipase, itu yang menghasilkan pankreas, tapi dia aktifnya di usus 12 jari. Seperti itu. Kalau amilase fungsinya memecah karbohidrat menjadi glukosa, tripsin mengubah protein menjadi asam amino, kemudian lipase tadi mengemulsikan lemak. Kalau enzim HCl tadi mengasamkan makanan. Kalau renin mengendapkan kasein susu. Ada 7 secara umum yang wajib kamu hafal. Nanti di SMA ada tambahan lagi nama-nama yang lebih kompleks. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada bacaan tentang penyakit akut respiratory distress syndrome terjadi saat cairan dari pembuluh darah merembes keluar dan mengisi kantung-kantung udara di dalam paru-paru. Akibatnya, paru-paru tidak dapat menampung udara secara maksimal. Yang paru-paru itu harusnya berisi udara, tapi dia malah berisi cairan, sehingga proses pengikatan oksigennya juga sulit. Hal ini mengakibatkan kerusakan berbagai organ karena tidak mendapatkan oksigen. Kita baca pernyataan yang A. Pada pasien AIDS, pertukaran gas antara alveolus dengan pembuluh darah terhambat oleh cairan. Ini jawabannya benar. Yang B, sesak napas pada AIDS disebabkan oleh terhambatnya difusi oksigen ke pembuluh darah. Benar. Yang C, pembuluh darah di sekitar alveolus bocor menyebabkan oksigen masuk lagi ke pembuluh darah. Yang sudah masuk ke pembuluh darah masuk lagi ke alveolus. Ini tidak benar ya. Jadi pembuluh darah yang bocor itu menyebabkan cairan masuk ke dalam alveoli atau paru-paru. Tidak mengembalikan oksigen yang sudah ada di pembuluh darah kembali ke alveolus lagi, tapi menghambat pengikatan oksigen. Lanjut nomor 9, di sini ada jantung. Teman-teman masih hafal ruangannya. Yang ini, yang atas itu adalah bilik. Ini adalah bilik kanan ya. Maaf, salah saya. Yang atas itu adalah serambi. Serambi tugasnya menerima darah. Ini serambi kanan. Kalau yang bawah baru namanya tadi adalah bilik. Bilik nama lainnya adalah ventricle. Kalau serambi nama lainnya adalah atrium. Kalau yang ini serambi kiri, kemudian yang ini adalah bilik kiri. Serambi tadi tugasnya menerima darah, kemudian kalau bilik tugasnya memompa darah. Di sini ada penyakit tentang atrioventricular septal defect, yang artinya itu ada lubang pada katup jantung. Harusnya teman-teman di sini itu ada katup yang memisahkan serambi kanan dan serambi kiri. Teman-teman masih ingat serambi yang sebelah kanan mengandung apa, yang sebelah kiri mengandung apa? Ini saya bagi ya, biar teman-teman ingat juga. Ini itu sebelah kiri. Kiri itu pasti dia mengandung oksigen. Yang sebelah kanan itu pasti dia mengandung karbon dioksida. Nah, kalau ada katup di tengah-tengahnya itu katupnya bocor, maka nanti karbon dioksidanya bisa ikut bercampur di dalam darah yang harusnya darah bersih. Sehingga kita lihat kalimat yang A, darah yang dipompa ke paru-paru mengandung kadar oksigen yang lebih tinggi. Nah, ini kurang sesuai dengan kesimpulannya. Yang B, darah dipompa ke paru-paru mengandung kadar oksigen yang lebih rendah dari seharusnya. Ini kemungkinan benar. Yang C, darah mengalir ke seluruh tubuh memiliki kadar CO2 yang lebih rendah. Nah, ini salah ya.
D. Darah yang mengalir ke seluruh tubuh memiliki kadar oksigen yang lebih tinggi dibandingkan orang normal. Salah juga. Jawabannya adalah yang B. Jadi soal ini menurut saya gampang ya sebenarnya teman-teman, karena bisa dilogika dan ini adalah soal tryout yang tujuannya memberikan pengetahuan tambahan buat teman-teman semua. Karena kalau mau dieliminasi, option A, C, D ini setipe, jadi pasti jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini hafalan juga, teman-teman harus tahu nama prosesnya. Saya tulis di sini, kita sambil belajar ya. Yang P, coba tebak namanya apa? Namanya adalah glomerulus. Terjadi proses filtrasi menghasilkan urin primer. Urin primer mengandung air, gula, garam, kalsium, kalium, natrium, apalagi. Nah, di sini ada zat yang tidak tersaring. Yang tidak tersaring itu adalah protein dan sel darah merah. Ini tidak menjadi bagian dari urin primer, jadi dia kembali ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu yang mana? Yang ini loh teman-teman. Nah, ini pembuluh darah yang dia mengangkut protein dan sel darah merah. Jadi pada proses filtrasi tidak boleh ada protein dan sel darah merah. Kemudian yang Q, nama prosesnya augmentasi. Q itu adalah TKP. Kemudian yang R adalah tubulus contortus distal. Ini proksimal. Ini menghasilkan urin sekunder. Yang tubulus distal menghasilkan urin sesungguhnya. Urin sekunder di sini sudah tidak boleh mengandung glukosa. Jadi kalau di dalam urin ada glukosanya, maka kesalahannya pada proses reabsorpsi atau di tubulus proksimal. Jawabannya adalah yang nomor 3 dan nomor 4. Oke, demikian pembahasan 5 nomor ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe atau follow dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.